akan disampaikan oleh Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kaligondang kepada Kiai Haji Usman Syarif. Waktu dan tempat dipersilakan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan al-ayah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin qail alaikum bisunnati wa sunnati khulafai ar-rasyidin al-mahdiyyin addu alaiha bin nawajid amma ba'd. Hadratul kurama, para ahli, para ulama, wabil khusus jajaran Suriah MBCNU Kaligondang yang pada kesempatan siang hari ini berhalangan hadir karena ada satu acara yang tidak bisa ditinggalkan. Kepada seluruh jajaran Tanfidiyah MBCNU Kecamatan Kaligondang, pimpinan anak cabang Muslimat, pimpinan anak cabang Fatayat Kaligondang, pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Kaligondang, pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Purbalingga, pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor, dan seluruh Gerakan Pemuda Ansor yang baru terlantik untuk masa hikmah 2023-2025 dan hadirin wal hadirat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Yang pertama, tentunya senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bi qaulina hamdalah. Mari kita bersama ikuti alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menguasai seluruh alam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajarannya. Dikatakan oleh Allah, al-awwalin as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Mereka yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, golongan-golongan awal para sahabat yang pada saat Nabi Muhammad SAW melaksanakan hijrah, ada dua golongan yang dimaksud. Yang pertama adalah al-muhajirin, orang-orang yang berhijrah, meninggalkan segala sesuatunya, harta benda, jabatannya, status sosialnya, demi mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mempertahankan iman dan Islamnya. Yang kedua, al-ansar adalah mereka yang menyambut hadirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memberikan fasilitas, memberikan segala sesuatunya untuk memfasilitasi sahabat-sahabat muhajirin yang dipimpin langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersama membangun dinul Islam di kota Madinah. Dan insya Allah harapannya kita adalah walladzina taba'hum bi ihsan, orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau-beliau as-sabiqun al-awwalun dengan baik hatta yaumil qiyamah, dengan kita berpegang teguh pada akidah ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat salam bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat dan orang-orang yang mengikuti ajarannya hatta yaumil qiyamah. Selanjutnya tentunya kami sampaikan selamat atas terlantiknya
Gerakan Pemuda Ansor Kaligondang masa hikmah 2023-2025. Semoga dengan terlantiknya Gerakan Pemuda Ansor PAJ Kaligondang akan semakin memantapkan hati untuk bersama-sama berjuang di jalan Allah dengan berkhidmah kepada Nahdlatul Ulama melalui Gerakan Pemuda Ansor dalam rangka kita mempertahankan, mengembangkan, dan membumikan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah sekaligus bersama unsur-unsur yang lain untuk membentengi negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, semoga dengan terlantiknya sekaligus juga menambah kesemangatan untuk menjalankan program-program yang nantinya akan direncanakan oleh Gerakan Pemuda Ansor PAJ Kaligondang dan juga melanjutkan estafet kepemimpinan mulai dari persiapan sampai pada akhirnya nanti betul-betul siap untuk melanjutkan perjuangan daripada senior-seniornya. Barangkali dari MBC, NU Kaligondang, atau bahkan nanti lebih naik lagi, panjenengan siap untuk ditempatkan di sektor manapun, baik di pengurusan Nahdlatul Ulama tingkat cabang, tingkat wilayah, atau bisa jadi di tingkat pusat ataupun pengurus besar Nahdlatul Ulama. Juga Gerakan Pemuda Ansor ini harus mampu untuk berkiprah di tengah-tengah masyarakat bersama unsur-unsur masyarakat yang lain, lintas sektoral, harus mampu bergaul, harus mampu mewarnai, harus mampu bersosialisasi dalam rangka mengembangkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dan bersama membangun negara Republik Indonesia ini. Karena pada akhirnya Gerakan Pemuda Ansor nantinya juga akan berperan penting dalam kehidupan masyarakat di jajaran pemerintahan maupun di jajaran sosial kemasyarakatan, terlebih di bidang keagamaan. Maka harus mampu untuk itu. Dan ini tentunya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya, "Man ansori, siapa yang akan menolong saya?" Maka para sahabat mengatakan, "Nahnu ansorullah, kami adalah penolong-penolong Allah Subhanahu wa Ta'ala." Penolong Allah yang dimaksud adalah pemuda yang siap untuk berjuang di jalan Allah, tidak hanya dengan harta bendanya, tidak hanya dengan pikirannya, bahkan sesuai apa yang disampaikan oleh Allah, jahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta benda kalian, wa anfusikum, dan dengan jiwa raga kalian. Kenapa? Karena dengan melalui harta benda yang kita miliki, fasilitas yang sahabat-sahabat miliki, ini sebuah organisasi bisa berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Di mana untuk mengikuti kegiatan Gerakan Pemuda Ansor, baik tingkat ranting, tingkat PAC ataupun tingkat-tingkat di atasnya, tentunya sahabat-sahabat ini membutuhkan bekal, terutama ketika sahabat-sahabat ini dari segi ekonomi tidak memungkinkan, maka ini juga akan sedikit mengurangi kesemangatan. Maka ini juga perlu menjadi sebuah program ke depan, bagaimana Gerakan Pemuda Ansor mampu mencetuskan gerakan-gerakan ekonomi yang nantinya akan menopang secara individual anggota ataupun Gerakan Pemuda Ansor tersebut, baik secara organisatoris. Maka harapannya nanti di BAC Gerakan Pemuda Ansor Kaligondang akan ada program-program yang menunjang untuk menopang ekonomi baik secara pribadi maupun secara kepengurusan. Dalam hal ini sangat penting kiranya, karena di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, ketika kita mengadakan satu
event acara, contohnya dalam acara pelantikan, ini tentunya panjenengan juga melibatkan kemampuan ekonominya untuk bisa terselenggara acara pada siang hari ini, yang juga melibatkan dari MBCNU, kemudian sahabat-sahabat Fatayat, PAJ Kalikondang, kemudian juga dari Muslimat, dan tentunya juga disengkuyung dari pimpinan ranting ataupun pengurus ranting Nahdlatul Ulama Desa Salakambang. Yang kedua adalah bi anfusikum, dengan jiwa raga kalian. Ini juga sangat penting. Karena apa? Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk mempertahankan akidah Islam, gerakan muhajirin harus meninggalkan apa-apa yang mereka miliki. Harta benda mereka tinggalkan, status sosial mereka tinggalkan, bahkan apa-apa yang menjadi bekal kehidupan mereka sehari-hari di tengah masyarakat yang jahiliyah mereka tinggalkan. Untuk demi apa? Demi mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan niatan yang baik, yaitu dengan niat untuk hikmah indirect datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pun sebuah harapan kepada sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor, bahwa di dalam mengikuti Gerakan Pemuda Ansor, panjenengan semuanya harus punya niat yang lillahi ta'ala, niat yang ikhlas, bukan sebagai batu loncatan untuk kita semua meraih satu posisi, satu kedudukan yang pada akhirnya nanti setelah kita sukses, kita hengkang daripada Gerakan Pemuda Ansor ataupun Nahdlatul Ulama. Karena pernah terjadi pada zaman sahabat, di mana ada seseorang sahabat yang mengikuti hijrahnya Rasulullah. Cuma pada saat itu karena calon pasangannya ini sudah hijrah duluan, sehingga ia mengikuti calon pasangannya bukan niat mengikuti Rasulullah, tetapi demi calon pasangan hidupnya. Walaupun kelihatannya sama, semua ikut Gerakan Pemuda Ansor, tetapi niat kita akan sangat menentukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan kalimat baiat yang telah panjenengan ucapkan adalah tidak hanya dalam lisan panjenengan semuanya, tetapi merasuk dalam sanubari Gerakan Pemuda Ansor, disaksikan oleh para muassis Nahdlatul Ulama, wabil khusus Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan para ulama-ulama sepuh, dan tentunya dicatat oleh malaikat, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan masa hikmah yang hanya berapa tahun ke depan, ya, hanya 2 tahun ini, untuk bisa mengoptimalisasikan program-program yang bisa direncanakan nantinya, dan programnya juga harus sesuai dengan sumber daya yang ada dan sesuai dengan kapasitas maupun kemampuan dan realistis untuk bisa dilaksanakan, khususnya di PAJ Kalikondang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian wa anfusikum ini juga sangat penting untuk kita tanamkan dalam niat kita berkhidmah kepada ulama, baik Banom, Ansor, Fatayat ataupun yang lain. Karena apa yang kita lakukan ini akan diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya sahabat Rasulullah Sayyidina Ali karramallahu wajah, ini berani menaruh nyawanya untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah akan hijrah, Rasul bertanya, siapa yang mau menggantikan aku di tempat tidur? Tidak ada satu sahabat pun yang mau dan sanggup untuk menggantikan beliau, karena tahu resikonya sangat luar biasa, yaitu kehilangan nyawanya. Tapi Sayyidina Ali sebagai seorang rijalullah, sebagai seorang saifullah, pedangnya Allah, berani menyediakan dirinya
untuk membela Rasulullah, menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kaum kafir datang ke rumah Rasulullah mencari Rasulullah, maka Sayyidina Ali terancam keselamatannya. Tetapi sekali lagi mereka juga segan karena Sayyidina Ali adalah putra pembesar kaum Quraisy ataupun kaum kafir Quraisy. Maka penting kiranya bahwa sahabat-sahabat Ansor untuk menempa potensi diri, untuk bisa mencurahkan segenap kemampuan dirinya untuk berkhidmah kepada Nahdlatul Ulama, kemampuan mengelola organisasi, kemampuan untuk bisa berbaur dengan masyarakat lintas sektoral juga harus terbangun, kemampuan untuk bisa menjadi leader di tengah-tengah masyarakat juga harus. Kemudian di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, kemampuan untuk mengembangkan dakwah dengan media-media yang ada, terutama sekarang adalah media sosial, maka ini juga harus mampu. Dan Nahdlatul Ulama adalah warisan dari para ulama, warisan dari para waliullah yang ada di tanah Jawa ini, sehingga tradisi-tradisi yang ada, yang ini merupakan sebuah ikon daripada Nahdlatul Ulama juga harus kita kembangkan, yaitu menjalankan tradisi-tradisi awal yang baik, juga tidak menutup kemungkinan untuk mengadopsi hal-hal baru yang itu juga lebih baik. Kalau dulu Banser bisa kebal senjata, Banser sekarang minimal ditembak orang pasar. Kalau Ansor dulu mampu bersaing dengan pemuda-pemuda yang lain, maka Ansor sekarang juga tidak boleh angah-ingih ketika harus berhadapan dengan komunitas-komunitas yang lain yang juga sama-sama punya kepentingan membela negara kesatuan Republik Indonesia, tetapi kita berbeda, ada yang lebih, yaitu kita adalah penerusnya para ulama, para aulia, dan tentunya adalah pewaris Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal-hal lain yang barangkali oleh orang lain dianggap sesuatu yang ortodok barangkali, atau sesuatu yang bid'ah, justru ini merupakan sebuah nilai tambah, sebuah nilai yang istimewa dari gerakan pemuda Ansor. Ada Lijarul Ansor, ada gerakan sholawat bersama, mujahadah bersama, kita punya pendekar-pendekar pagar Nusa, ya, termasuk pengurus MWC juga dulunya juga harusnya pendekar juga, harus mampu di segala bidang. Ini yang kita harapkan gerakan pemuda Ansor PAC Kaligondang semoga bisa terrealisasi dan berkhidmat secara totalitas kepada Nahdlatul Ulama. Sekali lagi jazakumullah hasan jazaa atas segala apa yang panjenengan curahkan untuk Nahdlatul Ulama, dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Harapan ke depan bisa berkhidmat dengan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, kami sebagai pengurus MWCNU Kecamatan Kaligondang barangkali belum bisa memberikan yang terbaik untuk gerakan pemuda Ansor. Kami punya harapan bahwa gerakan pemuda Ansor ke depan harus siap menerima estafet kepemimpinan dari MWC, dari pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama di setiap tingkatan, baik ranting, MWC, PAC, ataupun bahkan wilayah ataupun yang lebih. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami sampaikan jazakumullah ahsan jaza, selamat atas terlantiknya gerakan pemuda Ansor PAC Kaligondang. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan matur suwun. Sambutan yang berikutnya akan disampaikan oleh pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Purbalingga. Kepada sahabat Darsono M. Mafi, setahu Ketua PCGB Ansor, waktu dan tempat dipersilakan.
Jase nang kabeh lho.